Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sudibyo. Saya berasal dari kelas 2B. MPM saya 192191067. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis dari pengelolaan pendidikan. Pertama yaitu ada pengertian tenaga kependidikan. Nah, di sini menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya bab 1 dan pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tersebut. Kemudian di sini juga ada jenis tenaga kependidikan. Yang pertama ada tenaga struktural. Tenaga struktural ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kemudian di sini juga ada tenaga fungsional. Tenaga fungsional ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada guru. Kemudian ada pembimbing atau penyuluh atau guru BP. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan. Yang keempat, ada pengembangan tes. Yang kelima, ada pustakawan. Ada tenaga teknis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada laboran. Kedua ada teknisi sumber belajar. Ketiga ada pelatih olahraga, kesenian, dan keterampilan. Yang keempat yaitu ada petugas TU. Nah, tenaga kependidikan di sini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Nah, maka jenis-jenis tenaga kependidikan dapat bervariasi sesuai kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini ada tugas tenaga kependidikan. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, penguasaan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu daerah atau satuan daerah. Di sini secara umum ada pengertian pengelolaan tenaga kependidikan. Pengelolaan tenaga kependidikan merupakan rangkaian aktivitas yang integral bersangkut paut dengan masalah perencanaan, perekrutan, penempatan, pembinaan atau pengembangan penilaian dan pemberhentian tenaga kependidikan dalam suatu sistem kerja untuk mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkan fungsi sekolah yang sebenarnya. Di sini ada tujuan pengelolaan tenaga kependidikan. Nah, tujuan pengelolaan tenaga pendidikan di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan sendiri. Yang kedua ada secara berkesinambungan penyesuaian program pendidikan sekolah tersebut kebutuhan kehidupan atau belajar peserta didik dan terhadap persaingan kehidupan di masyarakat secara sehat dan dinamis. Kemudian yang ketiga ada menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human organization. Yang keempat dan yang terakhir ada peningkatan produktivitas pendidikan secara paduan fungsional, keefektifan, keefisiensi, dan akuitas. Nah, di sini ada perekrutan atau penarikan tenaga kependidikan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong.
Nah, di sini juga ada pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan. Nah, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja secara setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Nah, kemudian di sini juga ada tenaga pendidik. Pendidik dalam hal ini adalah pihak yang atau orang yang bertanggung jawab kepada peserta didik terhadap proses pendidikan yang sedang dilangsungkan. Nah, bisa kita lebih dimaknai lagi, pendidikan dapat diartikan sebagai guru dalam arti yang luas. Keberadaan pendidik atau guru tersebut tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini menurut Hermino tahun 2004 pada buku halaman nomor 10-15. Nah, di sini juga ada tugas dan tanggung jawab pendidik. Yang pertama ada guru yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik secara langsung sehingga menjadi manusia berkualitas yang beraktualisasikan potensi kemampuan manusianya secara optimum pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini formal. Nah, itu tugas dari guru dan tanggung jawab dari guru. Kemudian di sini juga ada dosen yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran. Sama halnya seperti guru, tapi yang membedakan yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni atau iptek dalam kegiatan suatu pembelajaran tersebut. Kemudian di sini juga ada konselor. Nah, konselor di sini yaitu seperti guru BP yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembimbingan dan konseling kepada peserta didik di suatu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian di sini juga ada pamong belajar. Sama halnya seperti guru dan dosen, tapi yang membedakannya itu ada model pengembangan pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengolahan pembelajaran pada jalur pendidikan non formal. Kemudian di sini juga ada Widyaswara yang bertugas dan bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan tersebut. Kemudian di sini juga ada tutor. Yang kita ketahui tutor yaitu yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan pembelajaran kepada peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri atau proses pembelajaran dalam kelompok pada satuan pendidikan jalur formal maupun non formal. Kemudian di sini juga ada instruktur atau instruktur. Nah, yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus atau pelatihan. Kemudian yang selanjutnya ada fasilitator yang bertugas
dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir ada pelatih yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis olahraga kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan pada satuan pendidikan jalur formal maupun non formal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.